Halo semua, masih bersama Bapak Misra Marhimi, Guru SD Negeri 001 Saibeduk. Baik, video pembelajaran hari ini kita masih berkaitan dengan pembelajaran matematika. Dalam hal ini materi kita adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen, pecahan biasa menjadi desimal, pecahan desimal menjadi persen, dan pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jangan lupa tonton video ini sampai habis dan beri komen, like, dan subscribe. Untuk memulai belajar, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita akan coba mengubah pecahan biasa menjadi persen, ya. Perhatikan contoh berikut ini. Saya sudah menulis pecahan 1/2, ya. 1/2 ini kita akan jadikan persen. Ikuti langkah berikut ini. Baik, kita langsung buat per 100 karena persen artinya per 100. Ya, ditulis 2 kali 50. Kenapa 2 kali 50? Karena 2 kali 50 itu hasilnya 100. Jadi pembilang tinggal mengikuti yang mana 1/2 pembilangnya 1, langsung 1 kali 50 sama dengan 50. Jadi 50 per 100 sama dengan 50%. Nah, ini merupakan hasil final 50% untuk langkah pertama, ya. Lanjut kita ke langkah kedua, cara mengerjakan atau merubah pecahan biasa menjadi persen, ya. 1/2 langsung dikalikan dengan 100. Kenapa dikalikan dengan 100? Lagi karena persen itu adalah per 100. Baik, 1 kali 100, 100. Jadi 2 sebagai penyebutnya langsung bisa dibagikan, ya. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi hasilnya 50%. Jadi jawaban untuk langkah pertama dengan langkah kedua itu sama, 50%. Selanjutnya contoh berikutnya, 2/5 masih kita jadikan persen, ya. Langkah pertama 2/5 ditulis, ya. Ikuti langkahnya. Baik, langsung per 100, ya, karena persen kita akan menjadikan persen, ya. 5 dikali dengan 20, ya, langsung. Kenapa 5 kali 20? Karena 5 kali 20 itu langsung hasilnya 100, ya. Di atas tinggal mengikuti 2 kali 20 sama dengan 40. 40 per 100 sama dengan 40%, ya. Baik, langkah pertama sudah kita dapatkan, cukup simpel caranya. Baik, langkah kedua, 2/5 kita kalikan dengan berapa? Kalikan dengan 100, ya. 2 dikali 100 sama dengan 200 per 5 atau dibagi dengan 5. Ya, dapatlah berapa? 40. Jadi 40%. Baik, selanjutnya kita akan mengubah pecahan campuran menjadi persen, ya. Caranya ya seperti langkah awal atau langkah pertama tadi bisa kita lakukan. Namun untuk pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu, ya. Jadi 1 2/4 pecahan biasanya 6/4, ya. Baik, langsung kita buat di situ. 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi pembilang tinggal mengikuti 6 kali 25 sama dengan 150. Jadi 150 per 100 sama dengan 150%, ya. Baik, langkah kedua sama, 6/4 dikali dengan 100. 6 kali 100, 600. Baik, dibagi dengan 4, 600 dibagi 4, 150. Sama dengan 150%. Tinggal kalian memilih langkah pertama atau langkah kedua. Ya, sama-sama gampang. Selanjutnya kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Baik, ingat ya bahwa persen itu sama artinya per 100.
Baik, 1% artinya 1/100. Jadi simple ya. Lebih gampang dari persen mengubah ke pecahan biasa itu lebih gampang. Baik, 10%. 10% artinya 10/100 ya. 10% artinya 10/100. Mana pula mengubah pecahan biasa menjadi desimal? Baik, sudah saya tulis di sini. Pecahan biasanya 1/2 akan dijadikan desimal. Di sini saya sudah menuliskan pecahan biasa 1/2 yang mana akan dijadikan desimal. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, coba perhatikan rumus sederhana untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Saya sudah menuliskan per 10, per 100, per 1000, per 10.000, dan per 100.000, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kalian perhatikan untuk mengerjakan pecahan desimal dari pecahan biasa. Baik, 1/2 sama dengan per 10. Baik, kenapa per 10? Karena 2 kali 5 hasilnya 10, atau 10 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 5. Jadi untuk pembilang yang di atas tinggal mengikuti 1 kali 5 sama dengan 5. Kalau sudah 5/10 tinggal kamu jadikan desimal atau koma 0,5 ya. Untuk kalian perhatikan yang mana untuk satu angka di belakang koma itu artinya nilainya per 10 ya. Selanjutnya, pecahan 2/4 kita jadikan per 100 ya. Kita jadikan per 100, bukan per 10 ya, namun per 100. Kenapa? Kalau per 10, 4 ya tidak bisa mengalihkan angka yang hasilnya 10 ya, kecuali dengan angka yang koma, maka ya dibuat per 100 karena untuk 100 bisa dikali 4 dikali 25 hasilnya 100 ya, hasilnya pas. Baik, jadi 50/100 sama dengan desimalnya 0,50 ya. 2 angka belakang koma itu nilainya 100 ya. Baik, 3/8 ya. 3/8 per 10 tidak cocok, per 100 juga tidak cocok, maka per 1000 ya. Per 1000 artinya ada angka yang apabila dikalikan dengan 8 itu hasilnya 1000, yakni angka 125. Jadi untuk pembilang yang di atas ya, 3 juga harus dikalikan dengan 125. Maka 3 dikali 125 ini hasilnya adalah 375. Jadi untuk desimalnya 0,375 ya. Jadi 5/10 sama dengan 0,5, 50/100 0,50, dan 375/1000 sama 0,375. Baik, selanjutnya kita perhatikan contoh berikutnya. 4/10 ya. 4/10 ini gampang ya. Langsung saja, per 10 artinya ada satu angka di belakang koma, langsung kita tulis 0,4. Selanjutnya 3/100 juga gampang. Kalau pernya 10/100 itu sangat gampang ya. Per 100 artinya ada 2 angka di belakang koma, tinggal ditulis 0,03 ya. Selanjutnya 5/1000 udah pasti 0,005. Oke. Gampang kan anak-anak semua? Ya, mengubah pecahan biasa menjadi desimal ya sangat gampang sekali. Namun kita coba perhatikan contoh berikut ini. Masih 2/5 kita jadikan pecahan desimal. Kita jadikan per 10 ya. Ingat ya, kenapa jadikan per 10? Karena 5 dikali 2 itu 10. Artinya bisa 10 bisa dibagi 5 ya. Jadi yang di atas tinggal mengikuti 2 kali 2 4 ya. Jadi 0,4 ya. Ada cara kedua ya, sebenarnya lebih gampang. Cara kedua ini ya, kamu mungkin atau kalian masih ingat cara pembagian cara pistol ya, mungkin seperti itu kita menyebutnya ya.
2/5 kamu bagi 2 dibagi 5. Karena 2 lebih kecil dari 5, maka kamu naik koma. 0, tapi 2-nya kamu beri 0 menjadi 20. 20 bagi 5 dapatlah 4. 4 kali 5 20. Ya, hasilnya sama kan? 0,4. Ya, tinggal kalian pilih yang mana menurut kalian, mau pakai langkah pertama atau langkah kedua. Kalau Bapak lebih senang langkah kedua ya, karena langkah kedua ini cocok dipakai angka berapapun cocok ya. Yuk kita perhatikan langkah berikutnya. 4/5. 4/5 jadikan desimal. Kita gunakan masih cara kedua ya, menggunakan pistol. 4 lebih kecil dari 5 berarti dinaikkan 0, ya, tapi jangan lupa untuk memberikan 0 menjadi 40. 40 bagi 5 sama dengan 8. 8 kali 5 40. Maka ya hasilnya 0,8 ya. Bagaimana mengerjakan pecahan biasa menjadi desimal, namun pecahan biasanya pembilangnya lebih besar dari penyebut ya. Coba kalian perhatikan penjelasan di bawah ini, masih menggunakan cara pistol. 5 dibagi 4 ya, dapat 1. 1 kali 4 4. 5 dikurang 4 dapat 1. Letakkan koma, jadi ditambah 0 menjadi 10. 10 dibagi 4 dapat 2. 2 kali 4 8. 10 dikurang 8 dapat 2, ditambah 0 menjadi 20. 20 bagi 4 dapat 5. Dapatlah 1,25 ya. Baik, selanjutnya kita mengerjakan pecahan desimal. Kita ubah menjadi persen ya. Saya sudah menulis 0,10. Kita akan jadikan persen. Pertama-tama kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, 0,10 artinya ada 2 angka belakang koma, maka pecahan biasanya 10/100. Setelah jadi 10/100, maka tinggal jadikan persen, 10%. Selanjutnya 0,4. Baik, kita jadikan pecahan biasa, tentunya berapa? 4/10. Ya, karena ada 1 angka belakang koma, maka 4/10. Maka dikalikan dengan 100 ya. 400 dibagi 10 ya. Ini cara lain sebenarnya ya, cara kedua. 400 dibagi 10 dapat 40 ya. Baik, kalian bisa memilih ya, baik cara satu maupun cara kedua untuk menjadikan persen. Selanjutnya desimal 4,5. Kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 45/10 dikali dengan 100 ya. Berarti 4.500/10. 4.500/10 atau dibagi dengan 10 450. Jadi 450% ya.